Tidak ada manusia yang lebih besar penderitaannya di dalam mempertahankan akidah ini kecuali apa yang dilakukan oleh baginda Nabi besar Muhammad SAW dan para as-sabiqun al-awwalun, orang-orang yang pertama kali masuk Islam. Baginda Nabi besar Muhammad SAW pernah mengalami sampai pingsan ketika beliau disiksa oleh kaum kafir Quraisy hanya karena beliau mengatakan Rabbiyallah, Tuhanku adalah Allah. Sampai kemudian Abu Bakar As-Siddiq, beliau marah dan beliau berkata kepada kaum Quraisy, binasalah kalian, apakah kalian akan membunuh seseorang hanya karena orang itu mengatakan Tuhanku adalah Allah. Bilal bin Rabah, salah seorang sahabat Nabi dari kalangan rendahan, dari kalangan budak, termasuk adalah bagian dari orang-orang pertama yang masuk Islam. Bagaimana beliau mempertaruhkan nyawanya dalam mempertahankan agama ini sampai kemudian beliau dijemur di padang pasir dengan panas yang sangat menyengat dan kemudian tubuhnya dibebani dengan batu-batu besar. Namun kemudian beliau tidak goyah sedikit pun dan yang beliau katakan hanya satu kata, Ahad, Ahad. Satu, Allah atau Tuhan itu hanya satu. Meskipun kemudian dia mengalami berbagai penyiksaan untuk keluar dari keislaman itu, dari keyakinannya tentang ketuhanan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita tahu ada sahabat Nabi yang mulia, Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu. Beliau adalah duta pertama yang diutus oleh baginda Nabi besar Muhammad SAW ke Madinah untuk membuka dakwah di Madinah, untuk mendakwahi para kepala suku yang ada di Madinah. Dan kemudian kita tahu bahwa dakwah beliau kemudian mengantarkan hidayah kepada seorang kepala suku terbesar, yaitu suku Aus di Madinah, seorang sahabat Nabi yang mulia, Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu anhu. Namun tahukah kita bagaimana awal sejarahnya masuk Islamnya Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu? Mus'ab adalah seorang pemuda yang tampan luar biasa, yang diliputi dan digelimangi oleh kemewahan karena beliau adalah putra dari orang tua yang merupakan orang paling kaya di Mekah pada masa itu, dengan baju-baju yang mahal, dengan parfum yang mahal, dan kebanyakan yang beliau kenakan adalah bahan-bahan impor dari Yaman maupun dari Romawi, sehingga beliau dikenal sebagai seorang yang sangat dikagumi dan dicintai oleh orang-orang Mekah. Beliau adalah idola para wanita, beliau adalah idola para ibu-ibu, sampai-sampai seseorang akan tahu bahwa yang baru saja lewat di sebuah jalan adalah seorang Mus'ab bin Umair hanya karena bekas dari bau parfumnya. Namun tahukah kita bagaimana kemudian setelah beliau masuk Islam? Beliau masuk Islam karena melihat bagaimana kecerdasan baginda Nabi besar Muhammad SAW di rumah seorang sahabat Nabi yang bernama Arqam bin Abil Arqam. Dan beliau sembunyikan keislaman ini dikarenakan tidak ada orang yang beliau takuti kecuali seorang wanita yang bernama Khunnas binti Malik, dan dia adalah ibunda dari Mus'ab bin Umair itu sendiri. Namun tidak ada rahasia di Mekah, sampai akhirnya kemudian kedua orang tua Mus'ab tahu bahwa bagaimana ternyata Mus'ab bin Umair telah memasuki Islam. Dan apa yang kemudian dialami oleh Mus'ab bin Umair, dia dipaksa untuk keluar dari Islam, kemudian dia tidak lagi dinafkahi, tidak diberi makan, tidak diberikan pakaian dan sebagainya, sampai kemudian beliau dikurung di sebuah kamar kecil, sampai kemudian beliau berhasil keluar dari kamar penyiksaannya dan kemudian beliau bergabung dengan baginda Nabi besar Muhammad SAW dan para sahabat Nabi yang telah masuk Islam. Dan kemudian kita tahu bagaimana akhir kehidupan beliau. Beliau syahid, beliau gugur di perang Uhud dalam rangka mempertahankan tegaknya bendera Rasulullah SAW, yaitu bendera Islam. Kemudian ada keluarga Yasir. Keluarga Yasir terdiri dari 4 orang anggota keluarga. Sang ayah Yasir, kemudian sang istri yaitu Sumayyah binti Khayyat, kemudian 2 putra mereka yang bernama Ammar dan Ubaidillah. Yang pertama kali masuk Islam dari keluarga ini adalah Ammar bin Yasir. Beliau masuk Islam karena terkesan dengan kepribadian baginda Nabi besar Muhammad SAW. Kemudian sepulangnya dari rumah Arqam bin Abil Arqam, Ammar bercerita kepada kedua orang tuanya dan kepada adiknya tentang keislamannya. Lalu atas izin Allah Subhanahu wa taala, atas hidayah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian kedua orang tuanya dan adiknya yang bernama Ubaidillah ini seluruhnya masuk Islam. Masuk Islamnya keluarga ini kemudian membuat marah kaum Quraisy, sehingga siksaan
dan penindasan kepada keluarga yang lemah ini tidak pernah berhenti mereka alami, sampai kemudian Sumayyah, sang ibu, syahid karena penyiksaan itu, dan dia adalah seseorang yang kemudian dikenal sebagai wanita pertama yang syahid di dalam Islam. Beliau adalah mujahidah pertama dalam sejarah Islam. Itu hanyalah sebagian contoh dari bagaimana baginda Nabi dan para sahabat begitu istiqomah, begitu konsisten di dalam memegang kebenaran ini. Hari ini kondisinya pun tidak terlalu berbeda. Betapa banyak saudara-saudara kita yang hari ini mengalami berbagai penyiksaan, mengalami berbagai penindasan dan penjajahan di berbagai belahan dunia, baik secara fisik maupun secara non-fisik. Secara non-fisik kita banyak sekali mengalami serangan-serangan akidah secara pemikiran. Inilah satu zaman di mana baginda Nabi besar Muhammad SAW pernah mengatakan, ya'ti zamanun 'alan nas, akan datang kepada manusia satu zaman, al-qabidu ala dinihi kal-qabidu ala jamri, di mana orang-orang yang memegang teguh kebenaran, di mana orang-orang yang memegang teguh agama ini, di mana orang-orang yang ingin berpegang teguh kepada keimanannya adalah bagaikan menggenggam bara api. Memang tidak mudah hari ini mempertahankan keimanan ini, butuh kekuatan, butuh ketabahan, dan butuh keuletan, dan yang jelas adalah butuh bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan pertolongannya kepada kita. Kunci kekuatan iman adalah ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa taqsimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kalian kepada tali agama Allah ini dan janganlah kalian bercerai-berai. Itulah yang sesungguhnya menjadi kekuatan kita. Itulah yang sesungguhnya menjadi kekuatan umat Islam. Maka sikap kita hari ini adalah tetaplah kita menjaga ukhuwah dan tetaplah konsisten dalam kebenaran.